Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas dan menganalisis siapa yang benar-benar memenangkan perang di Iran. Perang ini dimulai ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan gabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran. Dalam operasi militer besar-besaran tersebut, serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel berhasil menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai respon, pihak berwenang Iran langsung menutup Selat Hormuz yang menghentikan 1/5 dari pasokan minyak dan gas dunia. Guncangan ekonomi ini berdampak pada setiap orang di bumi, memicu harga gas tertinggi dalam 4 tahun terakhir, serta terjadi antrean panjang bahan bakar di berbagai negara. Di tengah banyaknya klaim kemenangan dari berbagai pihak, termasuk Donald Trump, yang berulang kali menyatakan bahwa mereka telah menang dan mengalahkan musuh, analisis ini akan memotong segala narasi tersebut dengan melihat dokumen fisik perjanjian damai Islamabad Memorandum of Understanding between the Islamic Republic of Iran and the United States of America, yang sebenarnya ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran. Isi dari perjanjian ini sangat berbeda apa yang diklaim di publik. Evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan utama dari 3 pihak yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, untuk melihat apa saja yang berhasil dan apa saja yang gagal. Dimulai dari pihak Amerika Serikat, kita akan melihat tujuan dan apa saja hasil yang telah didapatkan. Yang pertama yaitu menghentikan program nuklir Iran. Selama 10 tahun, Trump berjanji untuk memastikan Iran tidak pernah mendapatkan senjata nuklir. Perang ini dimaksudkan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran secara total dengan paksa. Wakil Presiden J.D. Vance mengklaim tujuan ini sukses total dan program tersebut telah hancur. Namun, laporan Badan Intelijen Amerika Serikat sendiri menyimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi sangat terbatas. Waktu yang dibutuhkan Iran untuk membuat senjata nuklir sama sekali tidak berubah, yaitu paling lama 1 tahun. Dan berdasarkan dokumen perjanjian damai yang telah diunggah oleh Presiden Iran, Pasal 8 menyatakan Iran menegaskan kembali komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, suatu posisi resmi Iran yang sebenarnya sudah ada selama lebih dari 1 dekade. Lebih parah lagi, Pasal 9 menyatakan bahwa selama kesepakatan final belum tercapai, Iran akan mempertahankan status quo program nuklirnya. Dokumen ini ditandatangani langsung oleh Trump, yang berarti Amerika Serikat secara resmi mengakui status quo nuklir Iran, yang berarti juga tujuan menghentikan program nuklir Iran ini yaitu gagal. Yang kedua, perubahan rezim ala Venezuela. Terinspirasi dari operasi di Venezuela, di mana pasukan khusus Amerika Serikat menculik presiden dan memotong kesepakatan dagang dengan penerusnya, Trump ingin menyingkirkan pemimpin Iran, memotong kesepakatan dengan pemimpin baru, dan mengubah negara musuh menjadi negara yang patuh tanpa mengubah struktur Iran itu sendiri. Meskipun pemimpin tertinggi Iran berhasil dibunuh, kekuasaan justru jatuh ke tangan putranya, Mojtaba Khamenei, sehingga tidak terjadi perubahan rezim yang diharapkan. Dan dapat kita baca 3 bagian dari perjanjian damai, yaitu Pasal 1-5 berjanji menghentikan pertempuran, Pasal 6 hingga 9 menunda isu nuklir dengan janji bantuan $300 miliar jika ada kesepakatan komprehensif di masa depan, dan 2 pasal terakhir menunjukkan kekalahan politik Amerika Serikat. Pasal 10 menyatakan Amerika Serikat segera mencabut semua sanksi terhadap ekspor minyak mentah Iran, yang membuka pendapatan $60 miliar per tahun bagi Iran. Pasal 11 menyatakan Amerika Serikat akan mencairkan aset Iran yang dibekukan di bank-bank internasional senilai $50 hingga $100 miliar. Amerika Serikat memberikan kompensasi finansial yang sangat besar tanpa mendapatkan imbalan apapun, yang artinya tujuan ini juga jelas gagal. Dan yang terakhir yaitu menghancurkan rudal-rudal Iran. Amerika Serikat ingin menghancurkan industri dan kemampuan rudal balistik Iran yang dapat menjangkau pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah serta sekutunya seperti Israel. Di awal perang, Iran bahkan sempat mencoba menembakkan rudal ke pangkalan Amerika Inggris di Diego Garcia, namun meleset. Dan juga sikap Amerika Serikat ini akhirnya berubah drastis. Trump sendiri kemudian menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa tidak mungkin melarang sebuah negara berdaulat memiliki alat pertahanan legal mereka sendiri, terutama jika negara tetangga seperti Arab Saudi juga memilikinya. Trump bahkan menyebut bahwa adalah hal yang adil jika Iran memiliki beberapa rudal, dan jelas tujuan ini akhirnya gagal juga. Upaya Amerika Serikat semakin berantakan pasca perjanjian. Kesalahan strategis Trump membuat aliansi Amerika Serikat-Israel menjadi retak. Terbukti,
bahwa keputusan berdamai sama menyakitkannya dengan perang bagi pemerintahan Amerika Serikat. Saat negosiasi lanjutan terkait kesepakatan nuklir komprehensif dilakukan di Swiss, Trump mencoba mengancam delegasi Iran melalui tweetnya. Namun, delegasi Iran menolak tunduk dan merespon dengan aksi walkout. Puncaknya, status damai tersebut ternyata tidak bertahan lama. Baru 2 minggu berdamai, kesepakatan tersebut runtuh dan Amerika Serikat Iran kembali saling serang. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dan hasil perang dari pihak Israel. Yang pertama yaitu menyelamatkan Netanyahu dari hukuman penjara. Sejak tahun 2020, Netanyahu berada dalam proses peradilan atas kasus korupsi. Ia berulang kali menggunakan perang Gaza tahun 2023, dan kini perang Iran untuk menunda persidangannya setiap kali ia dijadwalkan memberikan kesaksian. Perang ini juga ditujukan untuk mendongkrak popularitasnya agar tetap menjabat. Namun, jajak pendapat baru di Israel menunjukkan hasil yang buruk bagi dirinya. 52% warga menilai tindakannya merugikan kepentingan Israel. Hanya 24% yang menilai menguntungkan. 43% merasa Israel kalah dalam perang. Hanya 11% yang merasa menang. Dan 59% menolak dirinya untuk maju kembali pemilihan. Dengan Trump yang mulai marah kepadanya dan persepsi perang sebagai kekalahan, posisi politiknya sangat terancam menjelang pemilu Israel pada bulan Oktober mendatang. Dan jelas ini merupakan sebuah kegagalan besar. Yang kedua, perubahan rezim di Iran. Netanyahu telah mencoba selama beberapa dekade untuk menyeret Amerika Serikat membantu meruntuhkan pemerintahan Iran guna mengubah peta Timur Tengah demi keuntungan Israel. Namun, hasil perang menunjukkan pemerintah Iran tetap aman, menantang, dan bahkan lebih aman karena ancaman terbesar mereka, yaitu perang yang dipimpin Amerika Serikat, telah digunakan, dan Iran terbukti mampu bertahan. Selain itu, Trump sekarang justru memuji para pemimpin Iran sebagai orang-orang rasional, kuat, dan pintar. Hingga opsi perubahan rezim kemungkinan tertutup selamanya. Dan jelas ini juga gagal. Dan yang terakhir yaitu menduduki Lebanon Selatan. Israel memanfaatkan perang ini sebagai pengalih perhatian untuk memprovokasi Hezbollah, menginvasi, dan mengambil kendali permanen atas Lebanon Selatan. Hingga ke Sungai Litani sebagai zona keamanan seperti yang dilakukan di Gaza. Berdasarkan peta Associated Press, Israel saat ini berhasil menduduki wilayah tersebut yang ukurannya 2 kali lipat dari Gaza, setelah memerintahkan semua penduduknya pergi. Namun, dalam perjanjian damai Amerika Serikat Iran, pasal 1 menyebutkan penghentian operasi militer termasuk di Lebanon disebutkan sebanyak 3 kali. Iran berhasil membuat Amerika Serikat berjanji untuk memaksa Israel berhenti. Trump sendiri mulai menekan Netanyahu secara publik untuk bersikap lebih lunak dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Meskipun demikian, sebelum kata-kata Trump berubah menjadi aksi pemotongan bantuan nyata, dudukan dan pembersihan etnis oleh Israel di Lebanon Selatan masih terus berjalan untuk sementara waktu. Ini menjadi satu-satunya tujuan Israel yang berhasil sejauh ini. Dan posisi Israel kini semakin terpojok. Netanyahu kini dilanda kepanikan luar biasa setelah menyadari kekuatan pertahanan Iran berhasil membuat hubungan diplomasi Amerika Serikat Israel berantakan. Trump kini justru kesal kepada Netanyahu, dan Israel merasa ditumbalkan oleh Amerika Serikat karena rudal Iran dibiarkan bebas, serta aset miliaran dolar milik Teheran dicairkan. Secara politis, kekuatan gigi Iran ibarat mencekik Netanyahu menggunakan tangan Trump sendiri. Kembalinya agresi saling serang Amerika Serikat Iran yang pecah kembali hanya dalam waktu 2 minggu, membatalkan secerca harapan Israel untuk bernapas lega, dan memulihkan dukungan penuh sekutunya. Dan yang terakhir kita akan melihat dari pihak Iran. Yang pertama sudah jelas, menguasai Selat Hormuz. Iran ingin mengklaim jalur air internasional ini sebagai wilayah otoritasnya. Membentang dari Kumu Barat di Iran hingga ke selatan Fujairah di Uni Emirat Arab. Sebelum perang, selat ini adalah jalur terbuka. Namun selama perang, Iran berhasil menutupnya. Dalam pasal 5 perjanjian damai disepakati bahwa tidak ada biaya lintas selama 60 hari pertama, yang mengindikasikan bahwa Iran akan mulai mengenakan biaya layanan maritim setelahnya. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa Iran dan Oman yang akan menentukan administrasi masa depan di Selat Hormuz. Terlepas dari apakah mereka akan benar-benar menarik tarif lintas, Iran telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu menutup selat tersebut kapanpun mereka mau, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Dan tujuan ini pun berhasil. Yang kedua, mendapatkan dana rekonstruksi atau ganti rugi. Sebagai negara miskin yang hancur akibat pengeboman berbulan-bulan, Iran sangat membutuhkan uang. Melalui perjanjian damai, mereka berhasil mendapatkan hak ekspor minyak secara bebas senilai 60 miliar dolar per tahun.
Meskipun dana 300 miliar dolar untuk rekonstruksi dan pencairan aset 50 sampai 100 miliar dolar lainnya bersifat ambigu, dan kemungkinan bergantung pada kesepakatan nuklir komprehensif di masa depan yang sulit terjadi dalam waktu dekat, jaminan pendapatan dari ekspor minyak saja sudah merupakan kemenangan besar untuk membangun kembali ekonomi mereka. Ini pun juga berhasil. Dan yang terakhir yaitu membangun efek gentar atau deterrence terhadap Amerika Serikat. Setelah 20 tahun hidup di bawah ancaman invasi Amerika Serikat, Iran berhasil memberikan beban biaya ratusan miliar dolar bagi Washington dalam perang ini. Kegagalan total Amerika Serikat dalam mencapai tujuannya serta guncangan ekonomi domestik akan membuat Presiden Amerika Serikat di masa depan berpikir dua kali sebelum mencoba menyerang Iran lagi. Dan tujuan ini jelas berhasil. Keberhasilan strategi pertahanan deterrence Iran semakin tak terbantahkan. Kekuatan gigi Iran terbukti mampu membuat aliansi kuat Amerika Serikat Israel berantakan secara internal. Saat Amerika Serikat mencoba kembali menggunakan gaya ancaman di atas meja perundingan di Swiss melalui Trump, delegasi Iran mempertontonkan superioritas dan ketegasan posisi mereka dengan langsung melakukan walkout. Ketidaktakutan ini juga diikuti oleh realita di lapangan. Saat perdamaian runtuh dalam waktu 2 minggu, Iran berani kembali saling serang dengan kekuatan militer Amerika Serikat, menegaskan bahwa kedaulatan mereka tidak bisa disetir oleh dikte tekanan Barat. Dari evaluasi dan analisis perang ini kita dapat melihat dampak besar perubahan geopolitik dunia. Secara kategoris, perang ini telah dibenangkan oleh Iran, sementara Amerika Serikat mengalami kekalahan telak dan Israel berada dalam situasi campuran yang cenderung lebih banyak merugi. Hasil akhir dari krisis besar ini menyisakan beberapa perubahan fundamental di peta dunia. Yang pertama yaitu penerimaan resmi dari pihak Amerika Serikat terhadap kepemilikan program rudal balistik Iran. Yang kedua, kematian total dari agenda perubahan rezim yang diusung oleh Israel terhadap Iran yang kini memicu kepanikan besar pada kabinet Netanyahu karena aliansi Amerika Serikat Israel yang diandalkannya mulai berantakan akibat gesekan dengan Presiden Trump. Yang ketiga, pendudukan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan yang kini memicu sengketa diplomatik baru dengan Amerika Serikat. Yang keempat, kendali penuh dan hak kepenarikan biaya oleh Iran atas jalur maritim strategis di Selat Hormuz. Yang kelima, keberhasilan Iran dalam membangun efek gentar pertahanan yang solid terhadap agresi militer Amerika Serikat di masa depan. Tegasan ini dibuktikan dengan beraninya delegasi Iran melakukan aksi walkout saat diancam Trump dalam negosiasi pasca perjanjian di Swiss. Terdapat pula potensi dampak besar keenam, yaitu hilangnya kekuasaan Benjamin Netanyahu dalam pemilu mendatang. Berlanjutnya proses peradilan korupsi yang ia hadapi, hingga resiko dirinya berakhir di dalam penjara, Timur Tengah kini telah berubah menjadi tempat yang sangat berbeda. Ditambah dengan kegagalan kesepakatan damai karena kedua belah pihak Amerika Serikat dan Iran kini kembali saling serang hanya dalam waktu 2 minggu. Kekuatan global Amerika Serikat terbukti tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan ketidakstabilan di kawasan akan terus memanas dan meningkat.